Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Suci Hari Rahmasari dengan NIM 17510025 dari kelas Analisis Sekuritas F. Di sini saya akan menjelaskan mengenai reksadana secara konvensional dan reksadana secara syariah. Reksadana secara konvensional adalah reksadana yang dapat berinvestasi di semua jenis efek keuangan seperti saham, obligasi, dan deposito dengan batasan-batasan investasi sebagaimana ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Jenis-jenis reksadana dibagi menjadi 4 jenis. Yang pertama ada reksadana pasar uang, yang kedua ada reksadana pendapatan tetap, yang ketiga ada reksadana campuran, dan yang keempat ada reksadana saham. Reksadana pasar uang adalah jenis reksadana yang melakukan investasi pada jenis instrumen investasi pasar uang dengan masa jatuh tempo kurang dari 1 tahun. Bentuk instrumen investasinya dapat berupa time deposit, Certificate of Deposit, sertifikat Bank Indonesia, surat berharga pasar uang, dan berbagai jenis instrumen investasi pasar uang lainnya. Tujuan dari reksadana pasar uang untuk menjaga likuiditas dan pemeliharaan modal. Resikonya relatif paling rendah dibandingkan reksadana jenis lainnya. Reksadana pendapatan tetap adalah jenis reksadana yang menginvestasikan sekurang-kurangnya 80% dari aktifannya dalam bentuk efek utang atau obligasi. Tujuan dari reksadana pendapatan tetap untuk menghasilkan tingkat pengembalian yang stabil. Resikonya relatif lebih besar daripada reksadana pasar uang. Kemudian, reksadana campuran adalah jenis reksadana mengalokasikan dana investasinya dalam portofolio yang bervariasi. Instrumen investasinya dapat berbentuk saham dan dikombinasikan dengan obligasi. Tujuannya untuk pertumbuhan harga dan pendapatan. Resiko dari reksadana campuran bersifat moderat dengan potensi tingkat pengembaliannya yang relatif lebih tinggi dibandingkan reksadana pendapatan tetap. Selanjutnya ada reksadana saham. Adalah jenis reksadana yang menginvestasikan sekurang-kurangnya 80% dari aktifannya dalam bentuk efek bersifat ekuitas. Tujuannya untuk pertumbuhan harga saham atau unit dalam jangka panjang. Namun, resikonya relatif lebih tinggi daripada reksadana pasar uang dan reksadana pendapatan tetap. Namun, memiliki potensi tingkat pengembalian yang paling tinggi. Selanjutnya yaitu keuntungan dan resiko reksadana. Keuntungan reksadana. Yang pertama ada dikelola manajer investasi profesional. Maksudnya ialah bahwa keterbatasan pengetahuan dan ketiadaan waktu untuk melakukan analisa investasi yang menjadi kendala banyak calon investor. Maka hal tersebut dapat diatasi oleh reksadana dengan menyerahkan prosesnya kepada manajer investasi. Yang kedua ada diversifikasi resiko. Reksadana menawarkan diversifikasi resiko karena uang investor disebar ke berbagai instrumen, sehingga jika terjadi resiko tidak semuanya anjlok atau turun nilainya secara bersamaan. Yang ketiga, keuntungan tinggi. Reksadana bisa memberikan keuntungan sampai 20% per tahun secara rata-rata. Ini dihasilkan salah satunya oleh reksadana saham. Tingginya keuntungan ini memberikan kesempatan kepada investor untuk menggunakan reksadana saham sebagai instrumen mempersiapkan dana pendidikan dan dana pensiun yang rentang waktunya jangka panjang. Yang keempat ada jual beli online. Transaksi yang digunakan dalam reksadana cukup dilakukan via website. Resiko reksadana 1. Butuh waktu pencairan, likuiditas. Pencairan reksadana membutuhkan waktu 3 sampai dengan 4 hari kerja sejak perintah diberikan sampai dana masuk rekening investor.
Karena ini investasi, maka likuiditasnya tidak sebaik tabungan, di mana tabungan bisa diambil setiap saat jika nasabah membutuhkan, sedangkan investasi tidak, karena investasi memberikan return yang lebih besar. Tetapi, tetap ada kemungkinan bahwa investasi tidak bisa dicairkan jika manajer investasi gagal menyediakan dana guna melakukan pembelian kembali unit reksadana. Kemudian ada biaya investasi. Dalam transaksi beli jual, investor harus membayar biaya terkait investasi reksadana. Biaya ini berimbas pada return yang diterima investor karena hasil investasi reksadana akan dikurangi untuk membayar biaya. Kemudian ada once prestasi manajer investasi. Dimungkinkan manajer investasi yang merupakan pengelola tidak melaksanakan kewajibannya karena posisi manajer investasi sangat kritikal. Jika ini terjadi, kemungkinan reksadana tidak bisa berjalan sebagai mestinya. Selanjutnya ada penutupan reksadana. Ada kemungkinan reksadana ditutup oleh otoritas jika jumlah dana yang dikelola anjlok di bawah nilai minimum. Selanjutnya yaitu reksadana secara syariah. Reksadana secara syariah adalah reksadana yang dapat berinvestasi di efek keuangan yang sesuai dengan kaidah dan prinsip syariah atau dalam daftar efek syariah atau DES, dan tentunya masih terikat dengan batasan investasi yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Kemudian, reksadana campuran adalah jenis reksadana mengalokasikan dana investasinya dalam portofolio yang bervariasi. Instrumen investasinya dapat berbentuk saham dan dikombinasikan dengan obligasi. Tujuannya untuk pertumbuhan harga dan pendapatan. Resiko dari reksadana campuran bersifat moderat dengan potensi tingkat pengembaliannya yang relatif lebih tinggi. Mekanisme operasional reksadana syariah dilakukan dengan dua cara. Yang pertama, dilakukan dengan wakalah, yang kedua, dilakukan dengan mudharabah. Dilakukan dengan wakalah, karena wakalah adalah pelimpahan kekuasaan oleh suatu pihak kepada pihak lain dalam hal-hal yang boleh diwakilkan. Sedangkan dilakukan dengan mudharabah, karena mudharabah adalah suatu akad atau sistem di mana seseorang memberikan hartanya kepada orang lain untuk dikelola dengan ketentuan bahwa keuntungan yang diperoleh dibagi antara kedua pihak sesuai dengan syarat-syarat yang disepakati oleh kedua belah pihak. Sedangkan kerugian ditanggung oleh sahib mal sepanjang tidak ada kelalaian dari mudharib. Sistem mudharabah memiliki beberapa karakteristik, yaitu 1. Pembagian keuntungan antar pemodal yang diwakili oleh manajer investasi dan pengguna investasi berdasarkan pada proporsi yang telah disepakati oleh kedua belah pihak melalui manajer investasi sebagai wakil dan tidak ada jaminan atas hasil investasi tertentu kepada pemodal. 2. Pemodal hanya menanggung resiko sebesar dana yang telah diberikan kepada manajer investasi. 3. Manajer investasi sebagai wakil tidak menanggung resiko kerugian atas investasi yang dilakukan sepanjang bukan karena kelalaiannya. Sekian penjelasan dari saya mengenai reksadana. Thank you for watching.